Apakah berdosa jika tidak bermazhab? Ya, sekarang kalau kita lihat mazhab itu muncul belakangan, ya, mazhab Hanafi, mazhab kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Kemudian orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah, bukankah mereka semua tidak bermazhab? Tabi'in, para sahabat, apakah mereka berdosa? Jawabannya tidak. Jawaban tidak. Kemudian setiap imam mazhab tersebut tidak pernah mengharuskan untuk bermazhab kepada dia. Oleh karenanya Abu Hanifah tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermazhab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian, tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermazhab kepada Imam Malik. Bahkan Imam Malik masyhur dengan perkataannya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak. Ila sahibah hadal qabr, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya harus diambil. Oleh karenanya di antaranya murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Abu Hanifah. Dia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid dari Abu Hanifah yang masyhur, yaitu di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dia berguru juga kepada Imam Malik, maka kemudian Imam Syafi'i membuat madrasah baru, mazhab baru. Dia tidak buat, tetapi dia jadi guru yang baru dengan metode ilmu yang baru sehingga jadilah mazhab apa? Syafi'i. Apakah dia tidak taat sama Imam Malik? Karena Imam Malik memang tidak pernah menyuruh dia harus ikut saya, tidak ada. Di antara murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak ngekor kepada Imam Syafi'i. Buktinya muncullah mazhab baru namanya mazhab apa? Ahmad bin Hanbal. Berarti Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh muridnya untuk harus ikut sama dia. Buktinya Imam Ahmad punya mazhab tersendiri. Dan ternyata mazhab bukan cuma 4, ada mazhab Zahiriyah, ada mazhab Abu Thawr. Dan dahulu banyak ulama yang masing-masing mewakili mazhab. Seperti sering dinukil ucapan mereka oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Ada pendapat Ishaq bin Rahuya, gurunya Imam Bukhari. Kemudian ada Sufyan bin Uyainah, ada mazhab Tsauri. Dinukil masing-masing ini. Itu kedudukan mereka sama dengan Syafi'i, dengan Ahmad, dengan Malik. Semuanya sama, tetapi mereka ini muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka. Ishaq bin Rahuya tidak ada ilmunya yang dikembangkan, dilanjutkan, sehingga begitu saja tinggal pendapat mereka namun tidak berkembang. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya mengembangkan ilmu mereka sampai jadilah suatu apa? Mazhab. Padahal mereka tidak pernah buat namanya pertemuan, ayo kita bikin mazhab. Enggak, tapi itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya. Karena ilmunya berkembang, maka ini metode Imam Syafi'i, metode Imam Ahmad, metode Imam Malik, metode Imam Abu Hanifah misalnya.